Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 20 Oktober 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi banyak orang agar menerima Kristus sebagai Sang Penghibur oleh kehadiran Roh-Nya dalam hati kami semua. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Gerhana Cornelia Ayorbaba. Kepada Saudari Lia, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita tanggal 20 Oktober berjudul Ketika Roh Kudus Datang sebagai Penghibur. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tidaklah tepat bagi kita untuk mengabdikan waktu, otak, tulang, dan otot untuk mengumpulkan hal-hal duniawi dan mengabaikan kekekalan. Tetapi kita harus mengumpulkan berkas-berkas gandum untuk lumbung sang guru. Tuhan ingin kita berkembang, bertumbuh seperti benih yang ditanam di tanah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Beberapa orang bertanya, apa yang harus saya lakukan untuk menerima Roh Kudus? Mintalah kepada Allah untuk menyelidiki hatimu seperti dengan lilin yang menyala. Jangan lakukan apapun untuk kepuasan pribadi. Seandainya para pengikut Kristus yang mengaku adalah wakil Kristus di bumi kita, tidakkah orang-orang duniawi akan melihat hal ini dan mengambil pengetahuan dari mereka yang telah belajar tentang Yesus? Bukankah itu akan menjadi kekuatan? Kita menginginkan agama Kristus. Ini akan menghasilkan buah kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Kerinduan sang guru bukanlah untuk persediaan yang sedikit, melainkan untuk menanggungnya dalam kelimpahan. Yohanes 15 ayat 17-21 menunjuk pada pertentangan antara Kristus dan dunia, dan pada penganiayaan yang ditimpakan kepada Kristus dan para pengikutnya. Kita ingin mengenal Kristus, yang mengenalnya dengan benar adalah hidup yang kekal. Dalam Yohanes 15,
Ia menunjuk pada pencobaan, pada konflik. Ia bertanya, apakah Anda dapat menanggung konflik tersebut? Kemudian ia menunjuk pada kenyataan-kenyataan kekal dan menunjukkan kepada Anda ribuan malaikat yang diutus untuk menjadi pelayan bagi mereka yang adalah pewaris keselamatan. Meskipun ia menunjukkan pasukan yang berbaris melawan Anda, namun ia memberitahu Anda bahwa Anda tidak perlu berkecil hati, karena Panglima Bala Tentara Tuhan menyertai Anda. Seperti halnya umat Tuhan pada zaman Yosua, yang kita inginkan adalah mengetahui cara berperang. Kemenangan bukan terletak pada pendeta atau orang awam, melainkan pada Panglima Bala Tentara Tuhan yang berperang bagi kita. Kita berperang bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan roh-roh jahat di udara. Dan Allah menyertai kita. Kita tidak boleh menganggap bahwa kepintaran pria dan wanita akan mendatangkan keberhasilan. Orang boleh memiliki semua pengetahuan yang mungkin dipahami manusia, namun mereka boleh saja sendirian. Tanpa Kristus mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Apakah Anda hidup dengan rendah hati di hadapannya? Apakah Anda menyimpan dosa-dosa batin, rasa sakit hati terhadap siapapun? Apakah Anda mencari Allah dengan segenap hati? Kita sanggup menanggung keterpisahan dari segala sesuatu selain Roh Allah. Kita menginginkan inspirasi salib yang membuat kita jatuh tak berdaya, dan Tuhan akan mengangkat kita. Manuskrip 27, 1891. Demikian renungan kitab pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalayanan Saudari Lia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ada ayat-ayat inti untuk mengerti penjelasan Yesus tentang Sang Penghibur. Kita buka Yohanes 14 ayat 6 dan 7 yang berkata, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan telah melihat Dia. Sangat jelas melalui perkataan Yesus, jika kita mau datang kepada Bapa, maka kita harus datang hanya melalui satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya juga Yesus berkata, jika para murid mengenal Yesus, maka mereka mengenal Bapa. Sebab Bapa tinggal di dalam Yesus, dan karenanya Yesus disebut Immanuel. Oleh sebab itu, Yesus berkata, sekarang kamu mengenal Dia, yaitu Bapa, dan kamu telah melihat Dia, yaitu Bapa. Dengan mengenal Yesus, mereka mengenal Bapa, dan dengan melihat Yesus, mereka melihat Bapa. Namun, Filipus masih tetap berkata dalam ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Oleh karena pernyataan ini, Yesus berkata dalam ayat 9 sampai 11. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang mengerjakan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Inilah yang Yesus maksudkan dalam ayat 6 tadi, bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Sebab Bapa tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapa. Lalu, tentang Bapa dikatakan dalam 2 Korintus 1 ayat 3. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus,
Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan. Nah, kata penghiburan atau comfort dalam ayat ini diterjemahkan dari kata Yunani paraklesis. Mengapa kita perlu tahu tentang hal ini? Karena kata penghibur dalam Alkitab diterjemahkan dari kata parakletos. Apa hubungannya? Parakletos adalah orang yang melakukan tindakan. Paraklesis adalah tindakan itu sendiri. Jadi, Allah Bapa yang adalah sumber penghiburan, sumber paraklesis, artinya Allah Bapa adalah sumber tindakan penghiburan. Dan Allah Bapa menyatakan tindakan penghiburannya melalui parakletos, yaitu oknum yang melakukan tindakan penghiburan tersebut. Karenanya, agar kita dapat menerima tindakan penghiburan yang dari Bapa, kita harus menerima anaknya, sebab tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Karenanya perhatikan Yohanes 14 ayat 16 dan 17 yang berkata, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Perhatikan, Yesus berkata, Aku akan minta kepada Bapa, artinya belum diminta. Dan nanti Bapa akan berikan, artinya belum diberikan. Apa yang Yesus akan minta? Tindakan penghiburan atau paraklesis yang berasal dari Bapa, yang diwujudkan melalui seorang pelaku penghiburan atau parakletos. Nah, meskipun belum diminta dan belum diberikan, tapi Yesus berkata dalam ayat 17, Tetapi kamu mengenal Dia. Bagaimana mungkin para murid mengenal sang pelaku penghiburan atau parakletos tersebut, padahal belum diminta dan belum diberikan? Sebab kata Yesus, Ia, yaitu sang pelaku penghiburan atau parakletos, menyertai para murid. Bukankah terjadi kontradiksi? Belum diminta, belum diberikan, tapi sudah dikenal dan sudah menyertai. Sekarang pertanyaannya, siapa yang para murid kenal dan siapa yang menyertai para murid saat itu? Yesus Kristus, Anak Allah tentunya. Para murid mengenal Yesus dan Yesus menyertai para murid. Dan sebagaimana ayat 10 dan 11 tadi, Bapa tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapa. Artinya, paraklesis tinggal di dalam parakletos. Bapa sumber tindakan penghiburan tinggal di dalam Yesus sebagai sang pelaku penghiburan. Inilah dasarnya Yesus berkata, Kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu. Lalu, kenapa disebut yang lain? Sebab ayat 17 katakan, akan diam di dalam kamu. Jadi, sang pelaku penghiburan itu yang tadinya hadir di antara para murid, akan hadir di dalam para murid. Bagaimana caranya? Oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus. Inilah sebabnya disebut yang lain atau allos dalam bahasa Yunani, yang artinya berbeda tapi dari bahan yang sama. Yesus hadir bukan lagi secara fisik, tetapi oleh kehadiran Roh-Nya. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 18, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Bagaimana datangnya? Ayat 20 kita baca, Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Jadi, tadinya paraklesis, yaitu Bapa, tinggal di dalam parakletos, yaitu Yesus, yang hadir secara fisik di antara para murid. Tetapi pada waktu hari Pentakosta, paraklesis, yaitu Bapa, tinggal di dalam parakletos, yaitu Yesus, dan parakletos, yaitu Yesus, tinggal di dalam para murid. Maka dengan sendirinya, paraklesis tinggal di dalam para murid oleh kehadiran parakletos. Bagaimana parakletos tinggal di dalam para murid? Oleh kehadiran Roh-Nya, yaitu Roh Kristus. Kebenaran ini membantu untuk memahami ayat inti renungan hari ini yang terdapat dalam Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kutus dari Bapa datang,
yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Artinya, penghibur yang keluar dari Bapa itulah yang diutus oleh Yesus, yaitu roh paraklesis yang disebut roh kebenaran. Dan karena hanya ada satu jalan kepada Bapa, maka roh penghiburan yang keluar dari Bapa tersebut dapat diterima oleh umat-umatnya yang percaya hanya melalui Yesus Kristus. Dengan menerima Kristus, kita menerima Bapa. Dengan menerima Roh Kristus, kita menerima Rohnya Bapa, sumber tindakan penghiburan. Karenanya ingat tulisan Roh Nubuat berikut ini dalam suratnya nomor 7, tahun 1891, paragraf 14. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Ini merujuk pada kemahahadiran Roh Kristus yang disebut penghibur. Jelas bahwa Roh Kudus yang adalah penolong yang lain, yang adalah roh kebenaran, adalah rohnya Kristus yang disebut penghibur. Alkitab dan Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa penolong yang lain atau roh kebenaran atau sang penghibur itu adalah Roh Kristus. Karenanya, penolong yang lain itu bukanlah Allah Roh Kudus, sebagaimana yang gereja Advent sekarang ini ajarkan. Tetapi rohnya Kristus itu sendiri. Itulah yang Alkitab dan Roh Nubuat jelaskan. Roh Kudus yang dimaksudkan adalah rohnya Kristus. Karenanya, terimalah roh Kristus yang adalah Roh Kudus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran vital pada pagi hari ini, bahwa Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta adalah rohnya Kristus. Itulah sang penghibur yang Yesus telah minta dan Bapa telah berikan. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, karena hanya dengan menerima rohnya Kristus, kami menerima kehadiran sang penghibur, dan bila mana kami menerima sang penghibur, maka sumber penghiburan yang daripada-Mu ya Bapa menjadi bagian kami pun dapat menjadi saluran penghiburan bagi sesama. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.